Cek. Cek. Selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang akan limpah rahmat hidayah serta taufik darinya. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah SWT dalam majelis syarah kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Semoga Allah merahmati beliau. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah melewati kurang lebih 2 pembahasan tentang syarah kitab At-Tauhid. Ya. Maka pada kesempatan kali ini kita memasuki bab pertama, ya. Al-babul awal, bab yang pertama, yaitu babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan hal-hal ya yang menghapuskan dosa, ya, dan apa-apa yang menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Baz rahimahullah, hadzal bab arada bihi al-mu'allif bayana syai'in min fadli at-tauhid wa takfirihi lidz-dzunub wa anna at-tauhid huwa a'dhamul hasanat wa a'dhamul wajibat wa huwa a'dhamul a'mali takfiran lidz-dzunub. Berkata Syekh bin Baz, beliau merupakan mufti kerajaan Saudi Arabia yang sudah wafat, ya, seorang alim ulama di antara para ulama rabbani. Beliau mengatakan bab ini ditulis oleh pengarang kitab ini dengan tujuan, ya, untuk menjelaskan keutamaan tauhid, ya, dan hal-hal, ya, bahwa tauhid itu menghapuskan dosa, dan tauhid juga merupakan amal ibadah yang paling agung atau kebaktian kebaikan yang paling agung, ya, dan juga merupakan kewajiban yang paling agung, ya, juga merupakan kewajiban yang paling agung dan amal ibadah yang paling agung yang berperan dalam menghapus dosa seorang hamba. Subhanallah. Sini beliau mengatakan, qad yufhamu min hadza anna at-tauhid laysa biwajibin wa hadhihi syubhatun la yalzam min thubutil fadli an yakuna ghairu wajib. Dalilu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bi 27 darajah. Kata beliau di sini, ya, penamaan babu fadli tauhid, ya, keutamaan tauhid
terkadang dipahami salah oleh sebagian orang, ya, karena ada kalimat fadl, keutamaan, sehingga sebagian orang memahami bahwa tauhid itu tidak wajib, ya. Ini merupakan syubhat, kata beliau. Ini merupakan syubhat. La yalzam, ya, tidak mesti, ya, sesuatu yang dinamakan ada keutamaannya bahwa hal tersebut tidak wajib, ya. Tidak mesti sesuatu yang disebut ada keutamaannya berarti hal tersebut tidak wajib, ya. Dalil, kata beliau, diantaranya dalilnya adalah perkataan Nabi SAW, salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri, ya, lebih utama, ya, afdal, lebih utama daripada salat sendiri bi 27 darajah, yaitu keutamaannya 27 derajat, dalam riwayat lain 25 derajat, ya. Saya sebelum masuk saya jelaskan sedikit di sini, ya. Muallif di sini menolak syubhat dengan dalil Nabi SAW mengatakan bahwa salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri, yaitu kadarnya 27 derajat. Beliau menggunakan hadis ini sebagai bantahan bahwa penamaan fadlu tauhid, ya, penamaan fadlu tauhid itu bukan berarti bahwa tauhid itu tidak wajib, ya. Namun perlu diketahui, ya, bahwa dalil ini digunakan oleh sebagian ulama, diantaranya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ya, khususnya mazhab Syafi'i, bahwa sholat jamaah itu tidak wajib, ya. Kalau tadi kita lihat, ya, muallif di sini menggunakan dalil ini bahwa tauhid itu wajib, ya. Antum bisa pahami? Padahal mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini untuk mengatakan sholat jamaah tidak wajib. Nah ini, ya, dalilnya sama tapi pemahamannya berbeda. Di dalam mazhab Syafi'i dalil ini dijadikan rujukan bahwa sholat jamaah tidak wajib, tapi Syekh di sini, ya, mengatakan tauhid itu wajib dengan dalil tadi, mengkiaskan dengan sholat jamaah. Padahal dalil itu digunakan oleh mazhab Syafi'i, sholat jamaah tidak wajib. Anda paham, ya? Antum kalau ketika membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i, ya, dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwa sholat jamaah itu tidak wajib, ya, sunnah muakkadah. Bahkan sebagian mengatakan, ya, hukumnya fardu kifayah, ya. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, mau hampir wajib, ya. Sementara fardu kifayah itu maknanya, ya, ma idza fa'ala bihi ma yakfi saqatal itsm anil baqin. Yang apabila sebagian orang melaksanakan ibadah tersebut, maka kewajibannya gugur bagi sebagian yang lain. Contohnya azan, ya, cukup satu orang, maka kewajibannya gugur bagi yang lain, ya. Nah, ingin saya jelaskan bahwa terkait dengan sholat jamaah, karena beliau sudah singgung masalah sholat jamaah, kita bahas sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan kitab. Sholat jamaah ini difahami oleh mayoritas mazhab kecuali mazhab Hambali, ya, kecuali mazhab Hambali. Bahkan sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan sunnah muakkadah juga, ya, dengan dalil tadi, sholatul jamaati tafdhulu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Nah, kemudian dari mana sisi pendalilnya? Kalau antum membaca Kitabul karya Imam Syafi'i, situ beliau menuliskan bahwa, ya, afdholiyah itu menunjukkan bahwa dua-duanya sah. Hanya saja yang ini lebih utama, ya. Namun ini dibantah oleh jumhur mazhab Hambali bahwa sholat jamaah itu wajib. Mana dalilnya? Ya, dalilnya kata mazhab Hambali, di antaranya Nabi SAW mengatakan, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengarkan azan, dia tidak datang sholat di masjid, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima sholatnya kecuali ada uzur. Ini hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih
Ini menjadi dalil dalam mazhab Hambali, jumhur mazhab Hambali. Ya, jumhur mazhab Hambali ya mengatakan sholat jamaah itu wajib. Dalilnya tadi, ya, man sami'a nida falam yujib fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang dengar azan, dia tidak datang ke masjid, ini bagi laki-laki, maka sholatnya tidak sah, tidak ada sholat baginya, kecuali dia punya uzur. Apa uzurnya? Sakit misalnya, safar misalnya, ya, ini uzur. Atau hujan misalnya, ya. Nabi Ibn Abbas mengatakan, jama'a Nabi bainal maghrib wal isya wa bainal dhuhri wal asri fil madinati min ghairi khaufin wala maradin wala matarin. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW menjamak, artinya ada salah satu sholat yang tidak dilakukan di masjid, digabung, ya. Di Madinah artinya beliau tidak safar. Mafhum mukhalafah berarti safar itu membolehkan seorang untuk menjamak atau meninggalkan jamaah, ya. Kemudian Nabi juga jamak sholat di Madinah itu beliau tidak sakit. Berarti mafhumnya kalau sakit boleh menggabung sholat, menjamak atau tidak datang jamaah. Kemudian Nabi juga mengatakan min ghairi matarin, hujan. Hujannya merupakan uzur, seorang boleh tidak datang sholat jamaah. Makanya sekali-sekali, ya, Bapak Takmir bisa jelaskan kepada muadzin kita, ya, ini merupakan sunnah yang banyak ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Khususnya di Indonesia, ya. Saya tidak tahu kalau negara lain. Ketika azan itu harusnya muadzin itu mengazankan bagaimana? Sallu fi rihalikum, ya. Ketika sampai kepada hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, ya. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini. Cuma masalahnya masyarakat siap tidak? Jangan sampai Abah Syakir sallu fi buyutikum datang, ini aliran baru ini. Ribut lagi nanti Bapak Takmir, yang kasihan, ya. Makanya penting untuk mengajarkan kepada umat. Oh, ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Saya hampir tidak pernah dengar sekarang. Hujan mau deras mau badai tetap ada. Hayya 'alas shalah. Orang juga berangkat pakai hujan-hujan. Wah, bahasa-bahasa bela-belain datang ke masjid. Padahal sunnahnya diam di rumah kalau hujan itu. Ya, bukan karena antum malas, bukan karena takut basah, karena itu sunnah. Ketika kita melaksanakan sunnah, meskipun di situ ada kemudahan, bukan berarti antum itu meninggalkan yang utama. Sebagian orang tidak mau qashar ketika safar. Ketika safar dia tidak mau sholat 2 rakaat, karena dia beranggapan sholat 4 rakaat lebih banyak daripada 2. Walaupun dia kawai ngapu kemana, dia tetap 4 rakaat. Tidak mau dia 2 rakaat. Itu saya ketemu orang di kapal Dharma Kartika waktu itu. Sampai jamaah itu sebagian kita mau qashar tidak bisa, gara-gara dia yang imam. Akhirnya 4, kita harus 4. Saya tanya kenapa? 4 itu lebih banyak. Ya, jadi matematikanya kita itu tidak seperti matematikanya Allah SWT dan Rasul. Ya, mana yang sesuai dengan sunnah itu yang paling utama, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Hujan, sholat di rumah, ya, mengamalkan hadis tadi itu pahala, ya, lebih besar pahalanya daripada antum paksa diri ke masjid. Ya, antum paksa diri ke masjid, antum dapat 27 derajat. Tapi kalau antum sholat di rumah, antum mendapatkan pahala 27 derajat tadi. Kenapa? Karena antum meninggalkan jamaah karena ada udzur. Ya, kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Barang siapa yang sakit atau safar, ditulis baginya pahala penuh sebagaimana dia tidak safar, tidak sakit. Contoh Abah Syakir pergi ke Wengapu, dia biasa sholat jamaah, biasa azan, dia biasa azan, tapi karena ada kebutuhan mendesak dia ke Wengapu. Akhirnya yang ganti azan kakak Adi, Apakah Abah Syakir dapat pahala azan? Dapat. Kenapa? Karena beliau biasa azan, tapi karena ada uzur dia tinggalkan azan tadi. Paham ya? Dia dapat pahala sholat jamaah karena ada uzur dia tinggalkan, bukan karena dia mau tinggalkan. Di sini dia dapat pahala sama seperti yang paksa diri ke masjid ketika hujan, ya. Tapi dia dapat pahala tambahan. Apa itu? Muwafaqatus sunnah. Dia menjalankan sunnah sesuai dengan sunnah. Dia dapat pahala tambahan. Jadi matematika kita itu beda dengan matematikanya Nabi SAW. Ya, nah, seperti itu. Ya. Kemudian apalagi dalil dari mazhab Hambali bahwa salat jamaah itu wajib?
Dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Ummi Maktum. Orang yang buta datang kepada Nabi. Beliau muadzinnya Rasulullah SAW di kota Makkah. Jadi muadzinnya Nabi itu ada dua. Siapa yang tahu? Bilal muadzinnya di mana? Di Madinah. Abdullah bin Ummi Maktum muadzinnya di Makkah. Ada dua muadzin. Ya, ketika itu. Ya. Maaf, dua muadzinnya Nabi SAW, ya, di Madinah, di Madinah, ya, di Madinah, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah, ya, dua. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada Nabi SAW, beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid, fahal li rukhsah, ya, ay li tarkil jamaah. Ya Nabi, saya ini tidak ada orang yang antar ke masjid. Saya ini buta, tidak ada yang antar saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah? Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi SAW mengatakan, na'am. Pertama Nabi bolehkan. Subhanallah, Nabi SAW itu tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal beliau pertama jawabannya boleh. Ketika Abdullah falamma walla, ketika Abdullah mau jalan, mau pergi karena sudah dapat jawaban, dipanggil lagi oleh Nabi. Ya. Fahal sami'ta ya an-nida'a bis-shalah? Apakah kau mendengar azan? Kata Abdullah, "Na'am." Fa'ajib. Kata Nabi SAW, maka wajib kau datang ke masjid. Ini orang buta. Tidak ada yang antar, diwajibkan oleh Nabi untuk datang sholat jamaah. Lantas bagaimana dengan orang yang normal, yang sehat? Ini diantara dalil. Kemudian dalil yang ketiga dalam mazhab Hambali, kenapa sholat jamaah itu wajib? Yang ketiga, hadis tentang ikhraqul buyut. Nabi SAW waktu itu pernah mau membakar rumah-rumah orang yang tidak mau datang sholat jamaah. Ya, ada orang tidak mau datang sholat jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, laqad hamamtu, aku sudah bertekad, ya, untuk meninggalkan sholat ini. Saya perintahkan satu orang untuk jadi imam. Saya bersama wa ma'i rijal, dan bersamaku beberapa laki-laki, ya, menuju kepada orang-orang yang tidak mau datang sholat jamaah. Fa'uhriqu alaihim buyutahum, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Ya, hadisnya sahih. Kita tahu di dalam agama kita, itlaful mal, merusak harta itu haram hukumnya. Jangankan bakar rumah, antum bakar sendal saja haram hukumnya. Haram. Sandal yang masih bagus antum bakar. Oh, saya punya, antum bakar. Haram, tidak boleh. Karena merusak barang yang masih bisa dipakai. Nggak ada sebab antum bakar. Oh, bajunya saya bakar. Haram, tidak boleh. Dosa. Ya. Merusak barang saja haram hukumnya. Apalagi membakar rumah. Dan Nabi SAW tidak mungkin mau membakar rumah kecuali karena perkara yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Meninggalkan sholat jamaah. Ya, makanya kata para ulama di sini, wallahu alam, ini pendapat yang rajih menurut saya, dan ini dinukilkan oleh para ulama. Ya, semua, Ibnu Qudamah, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, kemudian yang mutakhir, Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Albani dan lainnya mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi SAW, Imam Syafi'i di dalam Kitabul ya, ketika beliau membahas tentang dalil-dalil hadis ini, beliau menukilkan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Hanya saja yang menjadikan beliau itu tetap berpendapat bahwa tidak wajib, hadis tadi, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Di akhir kalimat beliau mengatakan, ya, inilah urakhisu fi tarkiha liman qudira alaih, kata Imam Syafi'i. Aku tidak memberikan rukhsah bagi orang yang mampu untuk datang sholat jamaah, tapi dia tidak mau datang, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kalau kita baca di Al-Um itu, hampir-hampir beliau mau mengatakan wajib. Seandainya tidak ada dalil tadi, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri 25 derajat atau 27 derajat, Imam Syafi'i pasti mengatakan wajib. Itu kalimat beliau dalam Al-Um. Hanya hadis ini yang membuat beliau tidak mengatakan wajib. Itu kata beliau. Ya. Sementara sudah dibantah oleh ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Sehingga wallahu alam, pendapat yang rajih
sholat jamaah itu wajib. Ya, ini tambahan sedikit sebelum kita masuk. Sholat jamaah hukumnya wajib, tidak boleh main-main. Ya, tidak boleh kita tinggalkan. Namun perlu diperhatikan, sebagian ulama mengatakan jamaah itu wajib, sebagian ulama mengatakan syarat. Ada beda ya? Beda. Kalau yang mengatakan jamaah itu syarat, ketika antum sholat di rumah, sholat antum gak sah. Sholat antum gak sah. Kalau gak sah, ya, jika dirunut dengan pendapat-pendapat, sebagian ulama yang mengatakan meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir, maka iltizamnya, ya, konsekuensinya seseorang itu bisa terjerumus dalam kekufuran kalau dia meninggalkan sholat jamaah. Kalau jamaah itu syarat. Dalam mazhab Hambali, sholat jamaah itu wajib. Artinya apa? Kalau ada orang sholat di rumah, sholatnya sah, tapi dia dosa besar karena meninggalkan jamaah. Tapi sholatnya sah, tapi dia dosa besar. Itu bedanya, ya. Paham ya? Kita masuk kepada kitab. Min fadailit tauhid. Di antara keutamaan tauhid, qala As-Sa'di fil Qaul Sadid, ya, berkata Imam As-Sa'di di dalam kitabnya Qaul Sadid, ya, fa qaulul muallif wa ma yukaffiru min adz-dzunub min babi atfil khas 'ala al-'am, fa inna takfir adz-dzunubi min ba'di fadailihi thumma dzakara ba'da fadailihi. Wa minha, kata muallif di sini menukilkan perkataan Imam As-Sa'di, ya. Muallif di sini Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau mencantumkan bab yang pertama, yaitu hal-hal, ya, atau tauhid itu menghapuskan dosa, merupakan atof khos alal am. Atof itu apa namanya, mengikut sertakan atau menyandingkan, ya, sesuatu yang khos dengan yang am, ya. Padahal kata beliau, penghapusan dosa merupakan satu di antara banyak keutamaan tauhid. Ya, ini hanya satu. Ya, di antaranya kata beliau, apa saja keutamaan tauhid atau fadailut tauhid? Yang pertama, annahu yumna'u sahibuhu minal khuludi fin nari idza kana fi qalbihi minhu adna mithqala habbatin min khardalin. Ya. Kata muallif, yang pertama, ya, keutamaan tauhid yaitu al-muwahhid atau orang yang bertauhid terhalang dari kekal dalam neraka, ya. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya, misalnya ada seorang muwahhid tapi naudzubillah pezina, ya, pezina. Dia orang muwahhid, dia tidak percaya syirik, orangnya masyaallah dalam hal tauhid bagus, tapi dia suka berzina atau peminum atau suka judi, mau tinggalkan berat karena sudah mengakar di hati, sudah sering. Tapi sholat, wahid, dia tahu ini syirik, tidak mau dia perkara-perkara yang syirik, ya, mengikuti sunnah, ya. Orang seperti ini, dia selamat dari neraka, dia tidak akan kekal dalam neraka. Kenapa? Karena ada tauhid dalam hatinya, keimanan dalam hatinya. Ya, meskipun dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya tadi, ya, pezina, peminum, pejudi, dia masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya tadi. Ini kalau dia masuk. Tapi kalau dia mendapatkan syafaatnya Nabi, syafaatnya para orang-orang soleh, syafaat gurunya, muridnya, syafaat teman dekatnya, syafaat anaknya, ya, syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia diselamatkan, syafaatnya Al-Quran, syafaatnya puasa, banyak syafaat. Ya, alhamdulillah dia tidak mendapatkan azab. Intinya bertauhid. Tapi itu kalau dia mendapatkan syafaat. Kalau tidak, dia dimasukkan ke dalam neraka, ya, dibalas dulu atas dosa-dosanya, setelah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam nahrul hayat, yaitu sungai kehidupan. Itu ada, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memasukkan ahli neraka ke dalam surga, keluarnya dalam keadaan gosong hitam, kata Nabi SAW. Gosong lebam hitam, luar biasa. Ya, jeleknya luar biasa. Antum tahu arang? Arang itu lebih jelek lagi orang kalau naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak ada yang masuk. Itu kalau dikeluarkan dari neraka, jeleknya minta ampun, angus luar biasa.
ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam sungai kehidupan. Subhanallah, kata Rasulullah SAW, dia keluar dari sungai itu lebih bagus parasnya daripada ketika dia diciptakan. Ya, ketika dia di bumi itu mungkin bentuknya seperti Abang Syakir gitu. Abang Syakir. Tapi nanti, naudzubillah ya, semoga tidak, ini perumpamaan. Seandainya ada orang dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam sungai, dikeluarkan, itu lebih ganteng, lebih bagus lagi daripada ketika diciptakan. Baru Allah SWT memasukkan dia ke dalam surga. Itu ada. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang itu dimasukkan ke dalam surga, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan sedikit pun, kecuali tauhid. Dia tidak punya orang bejat luar biasa. Orang kalau tetangga lihat itu maki sama dia. Ya, luar biasa bejatnya. Pemabuk, bikin kacau, ya, pezina. Itu dalam hadis disebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, lagi jalan menuju surga, penduduk surga heran. Lihat, wih, ini fulan ini yang bejat minta ampun, tiba-tiba masuk surga, ya. Dia katakan, unzuru. Penduduk surga mengatakan kepada teman-temannya, lihatlah, haula, mereka, yadkhulunal jannah min ghairi khairin qaddamu, ya, min ghairi amalin aminu. Mereka masuk ke dalam surga tanpa kebaikan yang pernah mereka lakukan, tanpa amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Kenapa? Tauhid, ada iman, ya, ada tauhid dalam hatinya. Dia percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur, semuanya Allah, tidak ada orang lain. Dia meyakini bahwa yang berhak untuk diibadahi cuma Allah, ya. Yang berhak ditaati cuma Allah. Semua ini yang diibadahi batil semua. Ada keimanan seperti itu. Dia sholat dia, tapi ada bejat-bejatnya. Bahkan tadi dikatakan tidak ada amal ibadah. Ya, ini juga menjadi dalil, ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa orang yang tidak sholat, tapi dia masih meyakini sholat itu wajib, ya, maka dia tidak kafir. Salah satu dalilnya hadis ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan dia masuk ke dalam surga min ghairi amalin aminu, tanpa amal ibadah yang pernah dilakukan. Berarti apa? Tidak sholat. Ini menjadi dalil sebagian ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat, tapi dia meyakini sholat itu wajib. Kan banyak kita saudara-saudara kita ini. Antum lihat tadi yang sholat sedikit, padahal manusia Islam sini banyak. Yang sholat di rumah juga sedikit, tidak banyak. Ya. Nah, orang-orang seperti itu dalam mazhab Syafi'i, mereka tidak kafir. Selama dia masih meyakini sholat itu wajib. Ya, itu. Ini bahasanya panjang sebenarnya. Ya. Panjang. Apakah sholat itu membuat seorang kafir atau tidak? Nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, annahu yumna'u dukhulun nari bil kulliyati idza kamula fil qalbi. Keutamaan tauhid yang kedua, kata muallif, tauhid itu menghalangi seseorang masuk ke dalam neraka. Kalau tadi tauhid menghalangi seseorang untuk kekal dalam neraka, kalau ini tauhid jazakallahu khair, menghalangi seseorang masuk ke dalam neraka. Syaratnya kalau dia mengaplikasikan seluruh hak-hak dan syarat-syarat tauhid. Ya. Syarat tauhid yang pertama itu al-ilmu. Dia mengilmui, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ya, al-ayah. Ketahuilah la ilaha illallah, tiada ilah, ya, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Lalu mintalah ampun atas dosamu. Ini ketika seorang dia mengilmui tentang la ilaha illallah, berarti dia sudah menerapkan satu syarat tauhid. Yang kedua, al-yakin. Ya, dia yakin. Dia tidak hanya tahu, tapi dia yakin. Banyak orang yang tahu tapi tidak meyakini. Makanya kita dengar ada yang namanya misionaris. Mereka belajar tentang Islam. Sebagian kaum muslimin ketika ketemu dengan misionaris, jadi kelihatan misionarisnya yang Islam daripada dia. Sebenarnya misionarisnya hafal ayat, tahu ini tahu. Dia yang Islam nggak tahu. Makanya gampang dimasukkan ke dalam agama lain. Nauzubillah. Ya, ada yang seperti itu. Makanya yang kedua itu yakin. Tidak cukup mengilmui tapi yakin juga. Karena misionaris tadi juga mengilmui tapi tidak yakin.
Ya, al-yakin. Kemudian as-sidqu, membenarkan. Ini juga sama. Dia membenarkan, dia yakini. Dia ilmui, dia benarkan, dia yakini. Kemudian al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qabul, menerima. Dia terima Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Dia terima bahwa kita ini wajib untuk mentauhidkan Allah, ya. Dan masih beberapa lagi syarat-syarat. Kalau dia memenuhi syarat-syarat ini, maka dia telah ya menerapkan hak-hak atau syarat tauhid tadi. Maka orang seperti ini, kalau dia mengimani, mengilmui, meyakini, dia beramal, menerapkan tauhid tadi, insya Allah, biidznillah, orang seperti ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, tidak akan masuk neraka. Orang seperti ini. Inilah makna dari hadis Nabi SAW, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbi dakhalal jannah. Ini maknanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar dari hatinya, khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, masuk surga, tidak akan masuk neraka. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar mengucapkan, ya, tapi dia terapkan, dia yakini, dia fahami, dia amalkan. Ada orang la ilaha illallah luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa, ya, zikirnya panjang, ya, tapi ya dikit-dikit percaya tahayyul, lihat gagak, waduh ini bahaya nih, ya, ini sebentar ada yang meninggal ya. Ini tatayur, at-tiyaratu syirkun kata Nabi, ya, tatayur, mengaitkan hal-hal, kejadian-kejadian dengan takdir. Ya, lihat apa lagi? Misalnya lihat burung hantu. Lihat burung hantu. Wah, ini bakal ada anggota keluarga yang meninggal. Ada seperti itu, keyakinan seperti itu. Apalagi burung hantunya di atas rumahnya orang yang tidak dia suka. Tanpa difoto, disebarkan. Ya, tabrak kucing. Oi, siap sebentar ini. Banyak ya. Ini tatayur semua. Ini mengaitkan kejadian-kejadian dengan takdir. Ini syirik, nggak bisa. Ada orang seperti itu. Orang seperti ini tauhidnya tidak murni. Ya, tidak murni tauhidnya. Tapi masih ada tauhid di hatinya. Ya, tapi tidak murni. Apalagi kalau sudah ya yang lebih parah. Ya, sujud. Kemarin saya isi di Ngapu, saya bahas tentang sujud. Ada orang gak terima. Kenapa? Karena waktu dia nikah, ibunya suruh sujud sama dia. Sujud. Ya bukan gak terima, saya nggak bilang gak terima, dia kayak pertanyakan, masa nggak boleh sujud kepada orang tua? Jadi saya tanya, kenapa? Dulu waktu saya nikah, ibu saya suruh sungkem. Jadi itu adat sebagian daerah, anak itu sujud kepada ibunya, minta maaf, cium kakinya. Ya, cium kakinya. Nanti semua, bapak juga begitu. Bila perlu kakak-kakaknya semua. Itu waktu nikah. Ya, naudzubillah. Ini syirik. Oh Ustaz, tapi kan tidak niat syirik, tidak niat ibadah, kan cuma sujud. Nah, perlu antum ketahui. Sebagian gerakan-gerakan itu Allah dan Rasulnya mengajarkan tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah. Ya, memang betul innamal a'malu binniyat. Segala amal ibadah tergantung niat, betul. Tapi ingat, ada perkara-perkara yang tidak bisa kita halalkan karena niat. Ya, contohnya sujud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau di Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, as-sujudu li ghairillahi syirkun wa in qasada bihi ta'zim lal ibadah. Kata beliau, bersujud kepada selain Allah merupakan syirik. Ya, merupakan kesyirikan. Meskipun dia tidak niat ibadah, dia hanya niat ta'zim, menghormati. Ya, makanya tidak boleh. Saya dengan tegas, kalau ada pondok-pondok pesantren yang mengajarkan murid-muridnya sujud kepada guru, langsung saya bilang. Saya sering, ya, tidak boleh sungkem kepada ustadz, kiai. Kalau yang jalannya menunduk, masih bisa kita maklumi. Kita tidak bisa langsung menghukumi. Walaupun kita katakan di situ ada hulu, ya, kalau ada yang biasanya dulu saya mengajar di pondok Mojogeneng,
Pondok NU di Mojokerto, di kampung. Itu saya di situ sebentar aja, hanya beberapa bulan. Sempat ada suatu waktu kita mau ketemu kiai karena pengajar, tidak ada yang mau perlu dibahas. Ada berlima kita. Jadi saya kaget. Waktu masuk ke rumah kiai, kiainya di ujung sana, agak jauh. Itu kita langsung ngesot, jemaah. Beneran ini, kita langsung ngesot. Saya bilang, ini, waduh, jauh sekali ini, kotor celana ini. Kotor celana. Tapi mau bagaimana? Saya bangun dilitin. Saya tidak mau sebenarnya. Cuman karena dipelototin, akhirnya ikut. Seret sampai jauh sana. Ya, jauh. Yang seperti ini kita tidak benarkan. Hanya saja tidak bisa kita katakan bahwa ini syirik, tidak bisa. Ya, meskipun kita katakan yang seperti ini hulu, tidak boleh juga. Ya, terlalu berlebihan kepada manusia. Tidak apa-apa kita cium tangan guru, tidak apa-apa, bentuk penghormatan. Angkat tangannya cium kepalanya, peluk, itu bukti sayang. Tapi kalau sudah berlebihan, ya, tidak boleh, ya. Tapi sekali lagi saya katakan, yang seperti ini tidak bisa kita katakan syirik, ya, meskipun itu tidak kita benarkan, ya. Ada hulu di situ, ya. Ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan sujud jamaah, kalau kaitannya sudah dengan sujud, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Sujud tidak boleh. Ya, sebagian pengantin waktu nikah itu sungkeman, ya. Sungkeman, cium kaki, sujud, tidak boleh. Sujud hanya boleh untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya. Ada suatu kisah Nabi SAW, sahabatnya bernama siapa namanya, lupa saya, yang pernah ke Syam, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam, ya, dia sujud kepada Nabi SAW. Mu'ad ini datang langsung sujud, ya. Jamaah, sebelum saya lanjut, saya ingin klarifikasi. Ya, saya tidak mau nanti ada masalah. Ya, artinya, antum lihat kemarin Trans TV diseruduk oleh para santri, saya klarifikasi dulu. Ya, ketika saya bilang di sebagian pondok yang saya bilang tempat saya mengajar dari di Mojogeneng, kita ngesot, ya, saya tidak bilang kesyirikan. Ya, ingat, ini bukan kesyirikan. Hanya saya bilang ini adalah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Ini hulu, ya. Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah seperti itu. Ya, tidak pernah seperti itu. Datang, jabat tangan, cium. Kalau antum menghormati, cium tangan, cium kepala, peluk. Ya. Tapi kalau ngesot dari jarak jauh, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Tapi saya tidak bilang kesyirikan. Jangan sampai, karena saya upload nanti ini. Jangan sampai panjang nanti urusannya, ya. Tapi kalau sujud bentuk kesyirikan, sepakat. Ya, saya berani tanggung jawab. Kalau ada santri sujud kepada guru, murid atau anak sujud kepada orang tua, tidak boleh. Ya, tapi kalau tadi ngesot walaupun jauh, ya, ini tidak bisa kita kategorikan syirik. Tapi ini hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, ya. Meskipun niatnya ta'zim, ya. Meskipun niatnya ta'zim, ya. Kita lanjut tadi apa? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal datang dari Syam, ya. Datang dari Syam pada Nabi, langsung sujud kepada Nabi. Mu'ad sujud. Kemudian Nabi heran, "Ma hadza ya Mu'ad?" Apa ini wahai Mu'ad? Ya, Nabi heran, kok dia sujud? Ya. Kemudian Mu'ad mengatakan, ya, ataitu Syama, aku datang ke Syam, ya, fawajadtuhum yasjuduna li udhamaihim. Aku mendapati orang-orang Syam itu sujud kepada ulama-ulama mereka, pada rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, orang-orang mulia di antara mereka. Mereka sujud. Kata Mu'ad. Maka Nabi SAW mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan. Jangan pernah engkau lakukan, ya Mu'ad. Kata Nabi SAW. Ya. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi SAW, seandainya aku ini boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka pasti akan aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh juga. Seandainya boleh, kata Nabi. Kalaupun boleh, Nabi tidak bilang aku akan perintahkan anak-anak sujud kepada ibunya. Tidak. Aku akan perintahkan para istri sujud kepada suaminya.
Ini juga kata para ulama menunjukkan bahwa hak ya suami kepada istri itu besar sekali. Kewajiban istri untuk taat kepada suami itu besar sekali, jangan main-main. Ya, tidak boleh. Ajarkan anak-anak perempuan antum yang sudah nikah atau yang belum nikah, wajibnya taat kepada suami. Jangan sampai setelah nikah nanti tidak mengerti. Ya, banyak sekarang. Ya, orang tua lebih diutamakan daripada suami. Padahal dia anak perempuan, istri. Tak boleh. Suami lebih didahulukan. Ya, makanya kata Nabi SAW, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Wanita itu kalau salat 5 waktu dijaga, wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, bukan ayahnya, bukan ibunya. Ya. Kilalaha, dikatakan kepada perempuan tadi, udkhulil jannah, masuk ke dalam surga. Min ay abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana yang kau mau. Itu kalau taat kepada suami. Ya. Ya, intinya kembali saya tekankan, sujud adalah hanya untuk Allah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ya, Nabi saja tidak boleh, apalagi orang tua, apalagi guru, apalagi kiai, apalagi habib, tidak boleh semua. Semuanya tidak boleh. Paham? Ya, yang ketiga, innahu idza tamma wa kamula fil qalbi wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan bil ikhlasi tam fa innahu yusayyirul qalil min amalihi katsiran wa tudha'afu a'maluhu wa aqwaluhu bighairi hisabin. Ya, kata muallif di sini, keutamaan tauhid yang berikutnya yaitu kalau tauhid kita sempurna, ya, lengkap, hak-haknya kita penuhi tadi, ikhlas kepada Allah, maka amal-amal yang kecil itu akan dilipat gandakan karena tauhid. Ya, seorang muwahhid tidak banyak ibadahnya, misalnya ibadahnya cuman sholat jamaah, sunnah rawatib, kalaupun sholat malam cuma 2 rakaat, kadang tidak sholat, tapi tauhidnya bagus, maka amal-amal tadi akan dilipat gandakan Allah SWT. Tapi ada orang ibadahnya luar biasa, sholat malam gak kasih tempat buat orang lain, ya, gak kasih waktu buat orang lain. Orang mau datang lagi sholat, orang mau datang lagi sholat, tapi melakukan kesyirikan. Ya, pakai jimat di perut, pakai jimat di tangan, raja, ya, untuk raja, ya, nah, pakai jimat ini dan sebagainya, ya, meyakini bahwa jimat ini bisa melindungi dia, syirik, ya, sayang ibadahnya, ya, dikhawatirkan orang seperti ini mati ke dalam kesyirikan. Auzubillahi min dzalik. Ya, Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, di mobil misalnya, di perut, di tangan, sama saja. Tak boleh. Tidak ada jimat. Tidak ada jimat-jimat. Ya, kalau ada jimat berarti ada jin jimatnya. Kalau ada jin berarti syirik. Itu saja kesimpulannya. Tidak ada orang kebal. Tidak ada orang kebal. Ya. Kalau ada orang kebal berarti pakai jimat. Kalau pakai jimat berarti bantuan dari jin, berarti syirik. Ya, Nabi SAW itu perang, giginya patah. Giginya patah, Nabi loh. Ya, Umar bin Khattab berdarah-darah. Ya, Hamzah, pamannya Nabi, muwahhid, meninggal dibunuh ketika perang. Tidak ada kebal-kebal. Ya, antum kok punya kebal? Berarti tanda tanya. Ya, ada sesuatu. Dan rata-rata orang yang punya ilmu kebal itu punya pegangan, jimat dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, anna jami'al aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batina mutawaqqifatun, ya, fi qubuliha wa fi kamaliha wa fi thawabiha ala tauhid. Wa kullama qawiya tauhid wal ikhlasu lillah kamulat hadhil umur wa tammat. Ya, seluruh amal ibadah, baik itu perkataan, perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, diterima atau tidaknya bergantung pada tauhid. Ya, tauhid. Ada orang luar biasa ibadahnya, zakatnya luar biasa. Ya, zakatnya luar biasa. Tapi suka pergi di pohon besar, taruh sesajen. Ya, sesajen. Mbah,
tolong bah, misal ya, hilang barang pasti langsung bukan ke polisi, ke dukun, pergi di dukun, ya. Apa-apa dikaitkan dengan masalah khurafat, syirik, pasti ada saja, ya. Orang seperti ini, segala hal dikaitkan dengan khurafat dan kesyirikan. Nah, maka orang seperti ini dikhawatirkan amal ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Karena tauhidnya bermasalah. Ya. Makanya tauhid ini penentu apakah amal ibadah diterima atau tidak. Ya. Kita sepakat bahwa orang kafir itu tidak diterima amal ibadahnya. Betul tidak? Sampai dia masuk ke dalam Islam. Ketika dia masuk Islam, apa yang disebutkan? Syahadat. La ilaha illallah. Itu adalah tauhid. Sebelum seorang bersyahadat, dia belum dikatakan muslim. Ketika seorang belum dikatakan muslim, maka kebaikan sebanyak apapun tidak berguna. Ya, tidak berguna. Ya, ada orang kafir luar biasa sedekahnya. Makanya hikmah kata para ulama, kenapa orang-orang kafir itu banyak yang kaya? Ya. Kamu lihat, kenapa? Karena matematikanya mereka yang dipakai oleh Allah SWT dibalaskan segera kebaikannya. Kalau dia sedekah, langsung dibalas sedekahnya. Kalau dia baik, langsung dibalas kebaikannya. Itu Allah SWT maha adil. Sebelum nanti dia disiksa di akhirat, kebaikannya disegerakan di dunia. Jadi kalau dia berbuat baik, langsung dibalas, langsung dibalas. Makanya ada orang-orang agama lain itu gemar berbuat kebaikan, sedekah. Bahkan nama orang Islam dibagi-bagi juga. Karena dia merasakan langsung, ya, pembalasan itu segera kebaikan. Beda dengan orang Muslim. Orang Muslim itu kalau dia berbuat baik, ya, dia sedekah tiap hari, tidak tambah-tambah juga hartanya. Dia bilang, saya keadil, setiap jual kambing pasti sedekah 100.000. Tidak juga tambah-tambahin harta. Kenapa begitu? Ya, bertanya-tanya. Kenapa? Karena orang Muslim beda matematikanya dengan orang kafir. Seorang Muslim itu kalau tidak dibalas di dunia, dibalas nanti di akhirat. Ya, disimpan dari itu, disimpan kebaikan-kebaikannya, diselamatkan di akhirat. Atau bisa jadi, ya, amal solehnya tadi membuat dia itu dijauhkan dari dosa-dosa, penyakit dan sebagainya, keburukan yang semisalnya, karena amal soleh tadi. Intinya seorang Muslim itu ketika dia melakukan amal soleh, tidak ada namanya tidak dibalas, pasti dibalas. Hanya bentuk balasannya berbeda dengan orang kafir. Kalau kita bisa dibalas dengan harta yang sama, bisa dihilangkan penyakit, musibah, bisa nanti Allah balas. Ada orang suka sedekah, tidak kaya, penyakit iya, tambah banyak. Maka dihusnudzan kepada Allah, nanti dibalas di akhirat. Ya, kita tutup dengan doa kafat majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.